Selamat datang di session kali ini. Selamat bertemu kembali. Jadi di session kali ini kita akan membahas satu topik lagi ya. Masih di bidang studi fisika. Kali ini kita akan bahas apa yang disebut GMB dan GMBB. Ya, ini juga salah satu topik yang buat siswa itu sulit dipahami ya. Salah satu yang sering bikin bingung, bikin pusing kepala ini. Nah, saya asumsikan yang menonton video ini paling tidak sudah pernah mendapatkan introduction ya, pendahuluan ke topik ini ya. Mungkin mudah-mudahan sudah pernah dijelaskan juga di sekolah oleh guru masing-masing ya. Jadi saya di sini hanya ingin mencoba memberikan penjelasan tambahan ya. Mudah-mudahan penjelasan tambahan ini bisa memperkaya pemahaman tentang topik ini ya. Nah, karena topiknya susah dan saya tidak mau videonya ini terlalu panjang, jadi saya akan bagi dua ya. Jadi session yang pertama ini saya akan hanya membahas GMB dan nanti di video berikutnya saya akan bahas GMBB. Oke, jadi gerak GMBB itu kepanjangannya adalah gerak melingkar beraturan, dan GMBB itu gerak melingkar berubah beraturan. Ya, mari kita bicara definisi dulu ya, definisi dari katanya ini. Melingkar itu artinya apa? Melingkar itu artinya lintasannya ini suatu gerak yang lintasannya itu mengikuti arah putaran sempurna. Ya, ini penting, ini putaran sempurna dengan radius yang tidak berubah ya. Jadi itu kata melingkar ya, mengacu ke arah gerakannya ya, melingkar. Beraturan ini mengacu ke kecepatannya. Jadi dia bergerak melingkar dengan kecepatan yang konstan. Jadi konsisten ya, tidak tambah cepat atau tambah lambat. Jadi yang beraturan itu kecepatannya konstan. Nah, sedangkan GMBB itu berubah beraturan, yaitu ketika kecepatannya itu berubah, tidak konstan ya, tapi ada percepatan ya, tapi percepatannya ini beraturan, jadi percepatannya ini konstan. Nah, itu secara umum ya. Oke, sekarang kita masuk saja ke detailnya ya. Jadi GMB beraturan itu artinya adalah kecepatan sudutnya konstan. Nanti kita bicara tentang kecepatan sudut ya. Tapi kecepatan, apakah itu kecepatan sudut, apakah itu kecepatan tangensial, itu semuanya konstan. Jadi kita mulai dari apa yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya, yaitu hukum gerak Newton ya. Karena ini melibatkan benda yang bergerak. Jadi semua benda bergerak itu diatur oleh hukum gerak Newton ya. Nah, terutama hukum gerak Newton yang kedua ya. Jadi kalau kalian belum pernah belajar ini, mungkin sebaiknya belajar tentang hukum gerak Newton dulu sebelum belajar topik GMB ini ya. Nah, menurut hukum gerak Newton yang kedua ya, gaya yang bekerja pada suatu benda ya, itu sama dengan massa dikali perubahan kecepatan benda itu ya, perubahan kecepatan terhadap waktu, atau bisa disebut juga laju perubahan kecepatan. Jadi artinya apa? Jadi kalau ada perubahan kecepatan, artinya pasti ada gaya yang bekerja. Karena kalau tidak ada gaya yang bekerja, kecepatannya itu tidak mungkin berubah. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan kecepatan itu yang akan menjadi penting di sini ya. Ya. Perubahan kecepatan itu maksudnya apa? Nah, kecepatan, kalau kita ingat di fisika itu ada dua jenis besaran ya, besaran skalar dan besaran vektor ya. Besaran skalar itu besaran yang memiliki nilai tapi tidak memiliki arah ya. Misalnya suhu atau temperatur ya, temperatur ruangan itu ada nilainya tapi tidak ada arahnya. Kemudian massa ya, massa ini juga ada nilainya 50 kg tapi tidak ada arahnya. Atau mungkin waktu
waktu ya, waktu juga skalar. Dia ada nilainya 3 jam, tapi tidak ada arahnya ya di space, di ruang itu tidak ada arahnya. Nah, itu besaran-besaran skalar. Nah, ada juga besaran-besaran vektor. Nah, besaran-besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah tertentu. Ya, jadi misalnya jarak ya. Jarak itu ada nilainya. Jarak 1 kilometer. Tapi ada juga arahnya. 1 kilometer ke arah mana, itu penting. Ya, kemudian ada kecepatan ya, itu yang akan kita pakai sekarang nih, kecepatan. Kecepatan itu ada nilai dan ada arahnya. Nah, yang dimaksud perubahan kecepatan itu adalah bisa 2 berarti. Ya, perubahan kecepatan itu bisa 2, saya tulis ya. Ya, perubahan kecepatan itu bisa 2 ya. 2 jenis. Ya, saya tulis di sini. Ya. Ya, yang pertama adalah perubahan nilai. Dan karena dia vektor, bisa juga perubahan itu adalah perubahan arah. Ya. Ya, jadi perubahan kecepatan atau yang ditulis delta V di sini tidak hanya perubahan nilai, tapi juga bisa perubahan arah. Oke, nah dengan pemahaman seperti ini, mari kita bahas sekarang gerak melingkar ya. Jadi bayangkan ada satu benda melaju ke arah kanan ya, dengan kecepatan 10 meter per detik. Kita amati benda tersebut, dan pada suatu saat tertentu, kita lihat benda itu mulai membelok. Ya, kemudian dia membelok lagi, ternyata dia bergerak dalam lingkaran sekarang nih. Nah, nilai kecepatannya tidak berubah ya. Ya, kita asumsikan ini karena kita ngomong GMB. Nilai kecepatan ini tidak berubah, 10 meter per detik tetap. Tapi arahnya berubah. Nah, karena kecepatan ini adalah vektor, artinya sudah terjadi suatu perubahan kecepatan. Dan menurut hukum Newton, ketika terjadi perubahan kecepatan, baik itu perubahan di nilainya atau perubahan di arahnya, berarti ada semacam gaya yang menyebabkan arah kecepatannya itu berubah dalam kasus ini ya. Walaupun nilainya tidak berubah, tapi arahnya berubah. Jadi artinya ada gaya dong yang mengubah arah kecepatan itu. Karena kalau tidak ada gaya, arahnya tidak akan berubah. Jadi hukum Newton itu tetap berlaku ya, tapi berlaku lebih ke arahnya, arah dari besaran yang kita sebut kecepatan ini. Ya, dan ini adalah gerak melingkar. Ya, jadi ada gaya yang bekerja, dan gaya ini disebut gaya sentripetal. Jadi dia mengarah tegak lurus terhadap lintasan benda dan menuju ke titik pusat lingkaran. Jadi sekali lagi kita sekarang bicara arah gerakan yang mengikuti lingkaran sempurna ya, berarti ada titik tengahnya. Oke? Ini konsep yang penting ya. Oke, nah, karena ada gaya dan ada perubahan arah kecepatan, ya, artinya ada semacam percepatan atau akselerasi, ya. Dan memang demikian. Ya. Nah, dalam hal ini perubahan kecepatannya kan di arah kecepatan, ya, dan itu mengarah ke dalam ya, karena gaya ini mengarah ke dalam. Jadi ada semacam percepatan juga yang mengarah ke dalam. Nah, kata percepatannya ini yang sering bikin bingung karena selalu ingin disamakan dengan percepatan dalam gerak lurus ya. Nah, ini kita akan perkenalkan nanti namanya apa percepatan ini ya. Ya, jadi di sini besar kecepatan tidak berubah, tapi arah kecepatannya sudah berubah. Ini artinya vektor kecepatan sudah berubah. Sesuai dengan hukum kedua Newton, ini berarti ada gaya yang bekerja mengubah vektor kecepatan tersebut ya. Oke, mari kita bicara sekarang lebih lanjut ya. Di sini mungkin saya tuliskan ya, karena ada gaya di sini,
berarti ada juga ada percepatan ya A ya, ada percepatan yang disebut sentripetal ya. Jadi ada kecepatan sentripetal yang arahnya sama dengan arah force ini ya. Jadi ada percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya ini ya, jadi menuju ke titik pusat. Oke, nah ini pemahamannya ya. Nah, selanjutnya kita perlu bicara notasi matematikanya ya, atau persamaannya. Nah, di sini yang menakutkan sebetulnya ya. Oke, jadi kita ingin tahu yang disebut percepatan sentripetal itu seperti apa sih? Gimana cara menghitungnya? Bisa dihitung nggak? Ya tentu saja bisa dihitung. Nah, sekarang kita mau cari tahu bagaimana cara menghitungnya ya. Nah, ini akan melibatkan matematika yang cukup advance ya. Jadi memang membutuhkan skill yang cukup kuat di matematika. Nah, saya asumsikan kalian sudah pernah mendapatkan dasar matematika yang cukup kuat ya, sehingga bisa mengikuti ini. Tapi saya akan menghindari pembahasan matematikanya karena ini kelas fisika dan bukan kelas matematika. Jadi saya akan secara singkat saja, secara cepat saja menjelaskan basic-basic atau pemahaman dasar dari sisi matematikanya ya. Nah, kita lihat lingkaran ini ya. Jadi ada mobil ini bergerak melingkar ke arah sana. Di posisi awalnya dia memiliki kecepatan V itu ke arah tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Kemudian di posisi berikutnya dia ada di posisi sini nih ya, dan kecepatannya ke arah sana ya, tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran ya. Nah, berarti mobil ini menempuh jarak S ya, mobil ini menempuh jarak lintasan dengan jarak S. Nah, jarak S itu sendiri memiliki sudut ya terhadap titik pusat ini ya. Jadi sudut itu adalah sudut theta ya. Jadi sudutnya ini berubah gitu ya. Nah, ini penting, kita mengasumsikan bahwa sudut theta ini sudut yang kecil atau small angle, sudut kecil. Nah, karena sudut theta ini kecil, jadi busur ini ya bisa dianggap lurus ya, karena kalau sudut theta kecil, busur ini sudah mendekati garis lurus ini ya. Jadi kita bisa menganggap bahwa lintasan ini adalah S nih, garis yang titik-titik ini ya. Oke, jadi kita punya segitiga nih ya, segitiga R di sebelah sisi ini, ada R di sisi sini dan S di sana ya, dengan sudut theta di tengahnya. Oke, itu satu potongan puzzle ya. Potongan puzzle berikutnya kita lihat perubahan kecepatannya ya. Oke, karena ini vektor ya, kita mau melakukan penjumlahan vektor ya. Nah, vektor yang pertama ini adalah velocity awal. Nah, ini lurus ke arah atas. Nih digambarkan di samping, ini vektor awal ya, yang lurus ke atas. Kemudian vektor akhir itu ke arah sana ya, ke arah sana. Dan ini kita pindahkan ke sini ya. Jadi vektor awal, vektor akhir. Nah, kita lihat bahwa arahnya kan beda. Berarti ada perubahan vektor kecepatan. Nah, itu diberikan simbol delta V. Ini adalah perubahan kecepatan. Nah, sudut ini sama dengan sudut theta yang ini ya. Ya, ini mudah-mudahan kalian bisa melihat bahwa sudut ini sama dengan ini. Nah, ini kita lihat bahwa kita punya dua segitiga nih. Ya, dua segitiga dengan sudut yang sama. Ya, ini disebut segitiga sebangun. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya similar ya, similar triangles. Sebangun. Ya. Nah, dari matematika kita belajar bahwa segitiga, kalau kita memiliki dua segitiga yang sebangun, itu rasio antara sisi-sisi mereka itu sama. Ya, jadi apa maksud saya? Maksud saya adalah ini S ya, sisi S ini ya per R itu sama dengan sisi delta V per V. Ya,
Nah, saya tidak akan membahas secara detail, saya hanya sebutkan aja. Nanti mudah-mudahan kalian bisa mencari waktu sendiri untuk mengerjakannya sendiri. Nah, kalau saya tuliskan hubungannya, ya, hubungan antara dua segitiga sebangun ini, saya bisa mendapatkan S dibagi R sama dengan delta V dibagi V. Ya, itu kalau kalian lakukan, kalian akan melihat bahwa kita akan mendapat ini nih. Jadi, percepatan sentripetal atau seringkali disebut juga percepatan radial ya, delta V per delta T, itu sama dengan V kuadrat dibagi R. Ya, jadi ini percepatan menuju ke titik pusat ya, dari luar ini menuju titik pusat. Ini yang menyebabkan, ini yang disebabkan oleh karena ada gaya sentripetal itu yang menarik mobil ini ke dalam lingkaran ini ya, bukan ke dalam, sepanjang lingkaran ini. Nah, ini hasilnya ya. Jadi percepatan sentripetal itu V kuadrat dibagi R. Jadi dia bisa dihitung dengan mengetahui kecepatan mobil ini yang disebut kecepatan tangensial ya, karena arahnya selalu tangen terhadap lingkaran ini ya. Kecepatan ini dan radius putaran ya. Kalau kita mengetahui dua nilai ini, V dan R, kita bisa menghitung akselerasi sentripetalnya. Oke, jadi ini satu cara untuk menghitung percepatan sentripetal ya. Nah, ada cara lain untuk menuliskannya, itu akan kita lihat berikutnya ya. Oke, nah ini hampir mirip ya, hampir mirip. Kita lihat ada suatu benda bergerak, bendanya tidak digambarkan ya, tapi ini benda yang bergerak sepanjang lingkaran ini, dan benda tersebut memiliki kecepatan tangensial V sama dengan delta S per delta T ya. Delta S ini adalah jarak yang ditempuh di sepanjang garis lingkaran ini ya. Nah, ini sama juga ya, mungkin saya tidak masuk ke dalam matematikanya, tapi kalau kita tuliskan hubungan matematika dari semua ini ya, kita akan melihat bahwa S ini adalah R dikali radius dikali theta, ini dari matematik ya. Kalau kita ambil laju perubahan S, kita dapat delta S per delta T sama dengan R kali delta theta per delta T. Ya, tapi ini delta S per delta T itu kan velocity, yaitu kan kecepatan. V sama dengan R dikali delta theta per delta T. Nah, ini yang baru nih ya. Delta theta per delta T ini laju perubahan sudut terhadap waktu. Ya, seberapa besar sudut itu, seberapa cepat sudut itu berubah terhadap waktu. Nah, ini diberikan nama khusus nih. Ini adalah kecepatan radial. Ya, kecepatan anggular. Nah, ini diberikan nama khusus ini. Ini adalah kecepatan anggular, kecepatan sudut, ya, kecepatan sudut. Ya, jadi berapa cepat sudut itu berubah. Dan itu diberikan simbol khusus ya. Ini omega. Ini bukan W ya, ini omega, huruf Greka ini. Nah, jadi kita punya suatu hubungan nih antara kecepatan tangensial dan kecepatan sudut. Oke. Nah, hasil ini bisa kita pakai untuk menuliskan percepatan sentripetal yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu V kuadrat dibagi R. Nah, V sama dengan R omega. Jadi kita bisa dapat R kuadrat omega kuadrat dibagi R. Jadi hasilnya adalah omega kuadrat dikali R. Ya. Jadi ini cara kedua ya buat menghitung percepatan sentripetal. Ya, jadi bisa pakai yang ini V kuadrat dibagi R, atau bisa pakai omega kuadrat dikali R. Dua-duanya akan memberikan hasil yang sama. Nah, jadi itu ya matematikanya. Ya, jadi kita sudah punya suatu cara untuk menghitung percepatan sentripetal. Nah, karena kita sudah tahu percepatan sentripetalnya, jadi menurut hukum Newton yang kedua itu ya, F sama dengan ma, kita bisa menghitung gaya sentripetalnya berarti. Ya, kalau kita ingat ya dari hukum kedua Newton, F sama dengan ma.
Nah, A-nya itu adalah sekarang percepatan sentripetal. Nah, inilah A-nya nih. Ya, omega kuadrat R. Atau bisa juga V kuadrat dibagi R. Jadi ini dua cara alternatif ya buat menghitung gaya sentripetal. Kalau dalam suatu soal diberikan omega, ya kita pakai rumus yang ini. Kalau dalam soal itu diberikan kecepatan tangensial, ya kita pakai rumus yang bawah ini ya. Oke, jadi mudah-mudahan walaupun saya tidak membahas secara detail matematikanya, nanti bisa di review lagi ya pelajaran matematikanya yang terutama berhubungan dengan sudut dan busur ya, panjang busur dan segala macam itu, untuk meyakinkan diri kalian sendiri bahwa hubungan ini benar adanya ya. Gitu. Tapi kalau kalian mungkin kurang kuat atau kurang pede di matematikanya ya, dan malas untuk cari tahu lebih detail ya, bisa dihafal saja ini, tapi paling tidak sudah tahu alur pemikirannya ya, sudah tahu bagaimana ini didapat ya. Oke, nah nanti kita akan melihat contoh soal ya. Tapi sebelum ke contoh soal itu, mungkin ada dua definisi yang perlu diperkenalkan di sini. Sebetulnya bukan diperkenalkan baru ya, karena saya sudah pernah membahas ini juga di session mengenai gelombang ya. Ya, nah ini karena gerak melingkar ini adalah suatu peristiwa periodik. Jadi sebetulnya bisa dituliskan dalam bukan rumus ya, dengan fungsi sinus ya, sinusoidal. Nah, kalau kita sudah bicara fungsi sinusoidal, tentunya kita perlu bicara juga tentang periode dan frekuensi. Ya, periode itu apa ya? Periode itu intinya adalah berapa, itu adalah waktu ya, satuan waktu. Periode itu adalah berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk berputar satu kali. Ya, itu periode. Ya, jadi satu putaran penuh itu periode. Tentu saja tergantung sama kecepatan ini ya. Ya, itu adalah untuk satu putaran ya. Nah, tentu saja periode untuk menyelesaikan satu putaran ini tergantung pada kecepatan ya, kecepatan. Jadi bisa kita tuliskan definisinya, jadi adalah periode itu adalah sudut tempuh satu putaran, ya, satu putaran penuh, dibagi dengan kecepatan berputarnya, atau kecepatan sudut ya. Nah, sudut tempuh satu putaran itu kan 2pi ya, dalam bentuk radian ya, 2pi. Sedangkan kecepatan sudutnya tadi kita sudah perkenalkan, itu adalah omega. Jadi periode itu adalah 2pi per omega, dan satuannya sekon ya, karena ini adalah waktu. Oke, itu satu ya. Yang kedua, frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah jumlah putaran per detik. Jadi dalam satu detik dia berputar berapa kali. Nah, itu definisinya adalah F sama dengan 1 per T. Jadi dia kebalikannya dari periode ya. Kalau kita tahu periodenya berapa, kita dengan mudah bisa menghitung frekuensinya. Itu 1 per T. Dan satuannya adalah Hertz ya. Dan ini saya sudah bahas di video tentang gelombang. Jadi ini hanya untuk mengingatkan kembali ya. Ya, ini akan kita pakai dalam contoh soal berikut ini ya. Oke, mari kita lihat ya contoh soal ya. Seorang Hercules memutar benda bermasa 4 kg yang diikatkan pada tali yang panjangnya 6 meter. Jadi dia ada benda 4 kg, mungkin besi atau apa, diikat pakai tali 6 meter, kemudian dia putar-putar begini ya, dalam bentuk sehingga membentuk satu lintasan yang melingkar ya. Nah, dia putar dengan kelajuan konstan, jadi 12 meter per detik. Jadi benda itu 4 kg itu melaju dengan kecepatan 12 meter per detik. Nah, jadi kita akan menghitung gaya sentripetalnya nih, berapa gayanya ya. Nah, kita pakai
mulai dari hukum kedua Newton, ya, Fs gaya sentripetal sama dengan massa dikalikan percepatan sentripetal. Nah, karena yang diberikan di sini adalah kelajuan konstan 12 meter per detik, 12 meter per sekon, ini adalah V, ya, V. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini, ya. Pakai rumus yang ini nih, ya. Jadi massa sama dengan V kuadrat dibagi R. R-nya kita tahu ya, R-nya diberikan oke ya, 6 meter. Jadi tinggal kita masukkan aja angkanya. Jadi massanya 4 kilo, ya. Velocity-nya 12, berarti 12 kuadrat. R-nya 6, ya. Ini semua dalam satuan MKS. Jadi hasilnya itu adalah 96 Newton, ya, karena gaya memiliki satuan Newton dalam satuan MKS, ya. Dan inilah gayanya, ya. Nah, kita juga bisa lebih lanjut menghitung yang lain-lain juga, ya. Misalnya kita mau tahu berapa kecepatan sudutnya, ya. Kita lihat dari hubungan yang sudah kita kembangkan tadi. Oke, jadi omeganya kita bisa hitung. V itu 12, R-nya itu radius 6, jadi 2 radian per sekon. Ini omeganya. Nah, dengan mengetahui omega ini, kita bisa menghitung periodenya berapa sih, ya kan? Jadi, benda ini yang 4 kg, dia berputar satu lingkaran dalam berapa sekon? Ya, itu adalah T sama dengan, ya, jumlah sudut satu putaran, 2pi, dibagi kecepatan sudut. Ya, dalam hal ini berapa tadi? 2, ya. Jadi, 2pi dibagi 2, ya, hasilnya adalah pi sekon atau 3,14 sekon. Ya, ini waktu yang dibutuhkan oleh benda itu untuk berputar satu lingkaran, ya. Dengan mengetahui periode, kita bisa menghitung frekuensinya. Jadi frekuensi itu adalah 1 per periode, jadi 1 per pi karena periodenya itu pi. Jadi inilah hasilnya 1 per pi hertz, ya. Saya tidak tulis dalam bentuk desimal, biarkan saja. Nah, ini apa? Ini adalah frekuensi. Jadi dalam 1 detik dia berapa putaran yang dilintasi. Ya, dalam hal ini kurang dari 1 putaran, ya. Oke. Nah, kita sudah punya apa yang kita ingin tahu ya di sini, ya. Nah, ini satu catatan tambahan, ya. Untuk menghitung gaya sentripetal, kita bisa pakai rumus yang satunya lagi, karena kita sudah menghitung kecepatan sudut ini, ya, 2 radian per sekon. Ya, kita pakai pada rumus yang satu lagi, ya. Jadi M itu 4, kemudian omega itu 2 kuadrat itu 4, jadi 4 kali 4, kemudian radiusnya itu 6, jadi hasilnya adalah 96, dan kita lihat ini sama dengan hasil sebelumnya, ya. Gaya sentripetal itu adalah 96 Newton. Jadi demikian, ya, ini GMB. Nah, di session berikutnya kita akan bicara GMBB, tapi untuk sementara kita sudahi dulu di sini. Nanti kita bertemu lagi di session berikutnya, ya. Sampai bertemu lagi.